Ya, dear listener, kita berlanjut kembali. Pengen tahu juga Mas Budi ketika memulai usaha ini ya. Ini kan masih satu-satunya nih yang usaha apa? Insya Allah masih satu-satunya. Kerajinan tangan dengan apa? Motif burung atau lebih ke binatang. Lebih ke binatang ya. Tapi kemarin sempat bikin buah-buahan juga tuh. Betul. Itu gimana? Apakah termasuk juga melayani pesanan untuk kalau orang mau bikin restoran kan sebagai sampling buah-buahan? Kalau saya lebih ke kreativitas ya, inovasi aja. Kebutuhan juga iya gitu kan. Ada masukan dari SA kami juga di toko. Yeah. Bagaimana bagusnya untuk lebih market kita lebih banyak. Omset cari benar-benar. Gitu. Tapi ini memperkenalkan produk pada awalnya sulit nggak begitu? Agak sulit. Agak sulit karena butuh pengetahuan yang banyak masalah burung. Kita training untuk SA-nya bisa sampai sebulan, Bu. Untuk nama-nama burungnya atau apa burungnya, gitu ya. Terus proses pengerjaannya juga. Garansi warnanya sampai kapan itu. Iya ya, jadi untuk benar-benar menyerupai aslinya gitu kan, butuh sentuhan-sentuhan lagi. Artinya waktu itu nggak langsung running ya usahanya ya? Enggak. Trial error terus dulu, gitu. Berapa lama itu Mas? Usaha 6 bulanan. 6 bulan. Sebelumnya punya usaha sendiri di bidang lain atau mungkin jadi karyawan di satu perusahaan? Sudah. Sebenarnya dulu saya karyawan perusahaan batik. Oh, batik. Wah, ini kenapa bisa nyebrang jauh ke ini? Apa memang dulu jago gambar terus sudah bisa mewarnai dengan bagus gitu? Pengen coba yang baru. Kadang-kadang kan hidup pengen saya mau gambling nih, bikin apa? Kebetulan saya lebih proses dari bagian pengadaan, jadi keliling kota sering. Kita lihat ada putihan nih. Belum saya pernah ke toko ini kagak ada, seperti toko ini kagak ada. Akhirnya ini jadi imajinasi saya untuk membuat seperti itu. Oh, oke. Kalau putihan tuh istilahnya mereka hanya memproduksi burung tanpa diwarnai. Tanpa diwarna, kita cuma proses warna. Nah, selain Mas Budi, artinya kan ada konsumen lain yang membeli produk serupa ini, putiannya gitu ya. Itu mereka buat apa biasanya? Mereka lebih ke konsepnya lebih natural. Apa adanya aja gitu. Apa adanya, mungkin cuma disemir warna coklat, putih atau apa hitam. Jadi malah nggak sesuai dengan si burungnya aslinya kayak apa gitu ya. Itu bisa lebih murah dong kalau begitu ya. Kalau putihan mereka kadang-kadang tergantung kayu. Kalau saya lebih fokusnya kepada lebih kayu yang murah, Abasia. Kalau mereka rata-rata itu suar, sono atau waru. Itu lebih mahal. Agak mahal. Oke. Tapi ini awet nggak? Kalau dibilang saya pilih kayu yang lebih murah, sementara konsumen ada yang pengennya biar awet dong gitu. Kalau kita lebih warnanya kita lebih ada kekuatan untuk garansi. Ini bisa lama. Bisa lama ya. Awet. Ini anti air. Biasanya kayu itu pecah. Kayu itu pecah tapi kalau kita ambil yang besar. Yang besar kalau yang kecil ya? kan jarang. Oke. Jadi ini dilakukan sedemikian mungkin agar harga jualnya juga masuk ya dengan konsumen gitu. Kadang kalau terlalu mahal dia pikir apa? Wah, ini gimana? Padahal sih kalau orang yang suka koleksi ya harga nggak masalah juga ya, Pak ya. Tapi karena pengen perputarannya cepat begitu. Nah, ini dalam sebulan bisa memproduksi berapa? Kalau yang ukuran langsa 25 atau 20 kita bisa sampai 1000 pieces. 1000 pieces. Tapi untuk di atas 30 tuh masih 500-an. Untuk satu item. Satu item. Tapi kalau quantity kita nggak terbatas. Ini sudah 12 tahun ya? Berjalan sudah 12 ya. tahun lebih. Hampir 12 tahun. Progres yang dirasakan dalam 12 tahun apa, Mas Budi? Naik turun kayaknya. Ada naik turunnya gitu. Misalnya kalau sekarang kan kita ini kebutuhan pokok yang nomor 8 lah. Kagak ada nomor 3 lagi kan, 8 karena hanya orang yang beli itu yang udah kelebihan banyak uang. Sedangkan biasa kalau di Indonesia lah, saya nggak bisa mengharap pada customer domestik kita, tapi lebih ke luar. Oh gitu, foreigner ya. Ya selain orang kelebihan uang ya orang yang senang binatang lah. Kalau dia nggak senang binatang dia cari model lain, lukisan apa gitu kan ya. Ini tantangan. Gimana Pak Kris dengan usaha yang dilakukan Mas Budi? Cukup spesifik tapi memang masih saja terkendala up and down juga begitu. Ya selalu begitu ya. Dalam bisnis tidak ada jaminan bahwa bisnis kita akan naik terus. Apalagi kalau bidang-bidang yang kita pilih cukup spesifik ya, seperti ini kan
kelompoknya handicraft, tetapi handicraftnya masih lagi ke burung contohnya, dan tadi ada juga hewan-hewan lain yang juga dibuat seperti tadi. Meskipun sasaran kita umpamanya lebih banyak orang asing Foreigner, atau turis, kan masih dibagi lagi. Orang asing ketika mencari handicraft tidak terbatas ke pajangan, kan, bisa ke lukisan, bisa ke kain, bisa ke perhiasan. Tetapi memang begitulah seninya di dalam berbisnis, memang tidak ada jaminannya. Tetapi yang menarik tadi kan Mas Budi bilang bahwa mereka satu-satunya pemain. Nah, itu harusnya dilihat sebagai suatu keunggulan juga, toh. Artinya kita bermain di pasar ini sendirian, meskipun juga harus hati-hati karena selalu di dalam dunia bisnis itu jika sesuatu dinilai bagus akan ada followernya, akan ada penirunya ya, yang mengcopy bisnis serupa. Nah, ini juga yang harus diwaspadai oleh pelaku bisnis ketika kita sedang bermain sendiri. Ada yang tantangannya adalah bagaimana tetap konsisten dengan kualitas dan harga yang wajar. Kalau tidak, itu menjadi alasan masuknya pesaing baru. Kan pesaing akan lihat, wah ini marginnya tinggi nih. Kalau saya masuk dengan harga di bawahnya, wah bisa lebih sukses. Saya bisa mengambil kan market pangsa pasar yang tersedia. Oke. Nanti kita berlanjut ya listener ya, tentunya setelah ini.